terkait untuk menciptakan rasa percaya diri, untuk membentengi bagaimana kita tetap konsisten memanfaatkan media sosial dengan baik. Tentunya pertama kita harus bijak dalam memilih media sosial. Oke lah, kita mau aktif di berbagai media sosial itu tidak menjadi persoalan. Cuman di situ apalagi kalau mau berbicara persoalan masalah batasan ataupun apa, semuanya itu bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan semua. Kembali lagi bareng saya Sarlia Sugianti di Semacam TV. Tentunya dengan acara unggulan kita yakni kajian rutin Ramadan. Kali ini kita kedatangan cewek cantik yang berasal dari jauh nan di sana, Mbak Mia. Hai Mbak Mia. Hai. Selamat malam. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu baik. Ya. Tidakkah merasa tercampakkan beberapa hari ini? Kecampakan? Oh tidak, sudah ada. Sudah ada. Apakah tidak pernah galau Mbak Mia? Kalau galau biasa ya. Namanya Biasa. juga perempuan ya, biasa agak sedikit mood swingan gitu kan lah ya. Perempuan banget ini guys. Oke Mbak Mia. Mbak Mia dari Gapura ya? Iya. Oh guys jauh. Gak takut Mbak? Kayak di sini kan daerah kota itu kan studio kita di kota nih, jauh-jauh gitu. Apalagi pulangnya nanti malam. Biasalah, maksudnya kalau sudah dari dulu pas masuk kuliah emang sering bolak-balik, apalagi sekarang jam 1 malam kalau pulang, jam 2 Jam 1 malam, ya, jam 2 dari kota. ya sering kayak gitu kalau misalkan nggak tidur di cabang di sekretariatnya PMI. Gak takut ada yang nyari gak sih Mbak? Siapa sih yang mau ngelawan Kopri kan kayak gitu. Wow sekali. Ini kayak strong woman banget ya. Ngomong terkait korpri nih Mbak. Sejak kapan sih ikut PMII? Ikut PMI itu dari pas masih maba 2018. 2018 sekitar 7 tahunan yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Wow. Sudah sampai sekarang. Dulu masih konsisten. Mbak Yuk sudah punya pacar. Lebih tepatnya tunangan. Berarti Mbaknya konsisten, benar konsisten ini sama pasangannya. Semoga tidak belok-belok lagi ya. Amin. Kemarin saya itu disinggung Mbak. Saya nggak talon-talon betul katanya. Apa itu? Mau saya kalau bekalan tak nantang Mbak. Astagfirullahaladzim. Duh, semoga juga kayak gitu. Iya, sama saya juga. Saya doanya juga semoga gak kayak gitu ya. Amin. Oke. Semoga cepet nyusul ya. Sudah tunangan kok Mbak, sudah cukup. Oh sudah. Sudah. Semoga makin langgeng ya. Amin Mbak juga ya. Amin. Soalnya katanya Mbak Mia ini guys bulan depan mau nikah ya. Oh enggak lah, kata siapa? Ya enggak sih. Bahaya itu. Oh sih enggak. Soalnya kan biasanya kan abis bulan puasa itu kan hari baik Mbak menikah. Setiap bulan pasti baik semua lah, tergantung bagaimana niatnya kita kan. Betul sekali. Ngomongin terkait niat, kita melihat anak-anak zaman sekarang nih Mbak, bersosial media lah, terus pertemanannya lah. Menurut Mbak yang sudah ikut 7 tahun nih ber-PMII, kira-kira melihat kondisi anak zaman now yang sekarang itu gimana sih Mbak? Aduh, apalagi kita ya. Kalau jadi saya itu, maksudnya tantangan remaja sekarang, apalagi Gen Z ya, di era 4.0 seperti sekarang, tentu amat sangat menantang sekali. Apalagi teknologi yang semakin tak terkendali dan semuanya serba apa-apa yang tidak terpisahkan sama yang namanya media sosial. Tentunya ini juga menjadi tantangan buat kita semua. Kalau misalkan kita tidak menggunakannya secara bijak, mungkin kita tidak akan bisa mengendalikan itu. Makanya tantangan hari ini adalah bagaimana mereka kembali dengan nilai-nilai moral yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam yang like pria-pria yang wanita-wanita ya. Nah, karena kita sama-sama wanita di sini, Oke. aku ingin nanya nih, Mbak bangga gak sih kayak
aku bersyukur banget, aku bangga sekali nih, aku dilahirkan dan diciptakan sebagai seorang wanita. Ya dong, harus bangga. Apalagi perempuan emang dasarnya sejak masih dalam kandungan dan dilahirkan, diciptakan memiliki keistimewaan sama dengan laki-laki. Cuman kalau kita berbicara dan bangga sebagai perempuan, kita harus bangga. Karena apa? Perempuan sudah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Contohnya Mbak? Salah satunya adalah kita itu dapat melahirkan sosok yang akan menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi ujung tombak suatu bangsa. Kemudian perempuan itu kan menjadi pencetus pertama lah untuk generasi yang akan datang. Karena kalau perempuannya itu tidak berpendidikan, perempuannya itu tidak berdaya, maka mungkin generasinya juga akan semakin merosot lah di situ. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan juga? Ya salah satunya kalau perempuannya di situ kemudian tidak diistimewakan, dalam artian bukan berarti kita harus meminta untuk diistimewakan, tapi memperlakukannya dengan yang baik, tentunya hal itu juga akan menjadi titik kehancuran bagi suatu peradaban. Dengerin kameramen, dengerin editor, jadi kamu itu harus mengistimewakan perempuan, apalagi teman-teman semacam TV di rumah nih, itu yang cowok-cowok ya. Jangan gampang membuat perempuan itu sakit hati. Sakit banget ya. Kan kalau katanya Mas Eros itu kemarin PMI itu gak hanya belajar terkait semangat nasionalisme tapi juga keislaman. Bener gak sih Mbak? Aku tuh pernah denger ya, jadi laki-laki yang membuat perempuan itu menangis dan membuat meneteskan air mata Mbak, setiap langkahnya akan dikutuk oleh malaikat. Bener gak? Pernah denger gak? Berarti kan kalau dia buat apa ya, buat seorang perempuan itu sampai sakit hati, menangis, berarti dia juga menyakiti ibunya dong. Dia lahir dari rahim siapa? Dari rahim seorang perempuan, kan kayak gitu. Dengerin. Mbak punya mantan? Aduh, bikin sakit hati banget kalau inget ya. Dengerin mantannya Mbak Mia, dengerin. Makanya jangan bikin orang sakit hati, apalagi perempuan ya Mbak ya. Ingatlah, surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Betul sekali. Dan seorang ibu itu pasti wanita, tidak ada yang waria ya, tolong. Tolong. Oke Mbak, dan pernah nggak sih Mbak tuh kan sebagai perempuan, sebagai wanita, apalagi sebagai seorang wanita organisatoris di PMI, Mbak sekarang kalau boleh tahu di Kopri atau Korpri? Kopri ya Mbak. Kopri. Di Kopri itu sebagai apa nih Mbak? Alhamdulillah sebagai ketua Kopri cabang Sumenep. Wow, guys, aku berhadapan dengan orang yang hebat sekarang. Masya Allah. Kenapa yang diundang itu bikin aku kicep semua ya? Oke, Mbak sebagai ketua Kopri PCPMI Kabupaten Sumenep, pernah nggak sih Mbak itu pernah kayak diremehkan lah? Apalagi kan kalau, mohon maaf nih Mbak, kadang kan kalau di desa itu ada ucapan gue bini kok saya sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih seorang perempuan sekolah tinggi-tinggi atau ikut organisasi lah apa gitu, pernah nggak sih? Kalau tantangan seperti itu bukan cerita lagi ya, banyak dari Kopri itu juga yang mau aktif sebagai perempuan yang hebat, berdaya gitulah, mereka pasti akan menghadapi yang namanya stigma negatif dari masyarakat, terutama saya yang sudah 7 tahun ada di PMI dan juga Kopri. Tentu perjalanan itu tidak mudah ya, apalagi sekarang harus mengemban amanah menjadi ketua Kopri cabang PMI Sumenep. Tentunya hal itu juga masih menjadi tantangan sampai hari ini, karena apa, di umur saya sudah mulai produktif lah ya, ditanyakan kapan nikah, terus ngapain sih aktif di organisasi, ngapain sih perempuan harus mengejar cita-citanya setinggi mungkin. Oh iyalah, karena persoalannya hal itu butuh, karena sekarang kalau berbicara persoalan masalah kebutuhan dan berdayanya seseorang, tidak cuma hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus berdaya dan juga terberdayakan kayak gitu. Kemudian yang menjadi tantangan apalagi masyarakat, ya
kita harus belajar dengan seni bodo amat lah ya. Dibebelin aja kupingnya ya Mbak ya. Betul sekali. Kalau kita menampung segala ocehan-ocehan masyarakat gitu, kita tidak mungkin akan bisa menutup. Nggak mampu gitu ya Mbak ya. Karena kita tutup telinga gitu ya. Tutup telinga, terus kita tetap melebarkan sayap kita sendiri, tetap konsisten menjadi seorang perempuan dengan niatan ingin berdaya dan memberdayakan. Kemudian untuk mencapai level up itu kita harus memang kuat dan tahan banting. Salah satunya itu. Kok dari tadi ngomongnya strong banget guys, tahan banting. Ya dong. Yang penting nggak usah dibanting-banting ya betul. Mbak ya. Itu adalah dua kosakata yang berbeda. Oke Mbak, ngomongin terkait wanita tadi. Kita kan sebagai wanita itu adalah sekolah pertama lah ya, makanya kita tuh harus strong banget, harus emang benar-benar kita melebarkan sayap sendiri. Nah Mbak, mengikuti nggak Mbak, kemarin ada berita seorang guru wanita yang viralnya ada video sur gitulah istilahnya. Nah menurut Mbak nih, mumpung kita lagi di bulan Ramadan, Perempuan lagi yang jadi sorotan kayaknya. nah itu masalahnya Mbak, kenapa di sini aku tadi tanya apakah kesetaraan antara laki-laki sama perempuan itu sama? Karena kita sebagai para remaja nih harus benar-benar menata kehidupan kita nih, menata lah. Apalagi nih Mbak, kadang kalau kita melakukan kesalahan sedikit sebagai seorang perempuan, kita dicerca tuh habis-habisan tuh. Tapi kenapa kalau remaja yang laki-laki, mau mereka selingkuh, mau apa, mereka itu biasa aja. Gimana ya menurut Mbak? Apalagi melihat adanya berita viral yang seorang guru ini nih. Terkait video-video, sebenarnya itu tergantung pribadinya masing-masing. Kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana kita bijaksana dalam memanfaatkan teknologi, media sosial dan lain-lain. Apalagi hari ini perkembangan terkait media sosial itu kan sudah tidak bisa dikendalikan. Tapi bagaimana tetap kita selaku generasi, apalagi Gen Z ya, tentunya harus ada sedikit batasan-batasan setidaknya yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Salah satunya pemanfaatan dari media sosial, apakah itu berdampak baik atau buruk terhadap masyarakat, kayak gitu. Ngomongin terkait buruknya atau baiknya dari media sosial, kira-kira menurut Mbak nih yang udah pastilah masuk Gen Z masih kan ya? Kan nggak mungkin guys, aku bilang milenial. Mbaknya tuh masih muda banget. Makanya seumuran ya. Apa Mbak? Kita selalu berjiwa muda aja. Oh ya, harus dong. Kita kan masih 17 tahun. Oh iya. Walaupun lebihnya nggak tahu lebihnya berapa ya. Nah, menurut Mbak nih, media sosial yang paling baik atau yang paling aman itu apa? Mau mengkategorikan media sosial baik atau buruk agak sedikit agak sedikit rancu ya. Mau mengkategorikan, cuman kembali lagi kataku tadi, bagaimana pemanfaatan media sosial itu. Tentunya hal ini kan apalagi terkait media sosial itu kan tidak ada pembatasan usia. Maksudnya semua kalangan bisa melihat itu. Benar-benar sekarang kayak gitu. Di era yang semakin canggih seperti ini, tentunya perlu kesadaran dari diri kita sendiri bagaimana memanfaatkan media sosial itu sebaik mungkin dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama untuk di sekitar. Apalagi remaja-remaja sekarang, ketika mereka menonton hal-hal yang baik, tentunya itu akan berdampak positif. Betul. Tapi kalau mereka di pencarian mereka hanya menonton yang hal-hal yang tidak baik, tentunya itu juga bagi yang tidak bisa membentengi dirinya sendiri, tentunya itu akan berdampak negatif. Seperti kadang juga meskipun ada media sosial yang mengatasnamakan itu semacam siaran agama, tapi di situ ada gitu ya? Ada ajaran-ajaran radikal yang membuat kita rasa nasionalismenya kita itu
terkikis. Misal apa yang diajarkan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman yang ada di Indonesia, salah satunya itu juga tidak baik. Tentunya harus ada semacam penyadaran, salah satunya sosialisasi terhadap remaja-remaja sekarang, bagaimana memanfaatkan media sosial yang baik, kemudian bagaimana cara mereka mengeksplor diri mereka di media sosial, salah satunya itu. Kemudian adanya dukungan dari masyarakat. Betul. Ada masyarakat itu kan Stigmanya terlalu kalau gitu banget ya. Iya, terlalu ngejudge bahwasanya remaja itu tidak bisa dikendalikan, remaja itu nakal kayak gini kayak gitu. Tentunya hal itu tidak baik juga ya. Seharusnya dikasih kesempatan untuk mereka tuh bagaimana mereka mengeksplor diri mereka sendiri, tapi dengan cara apa? Memberikan dukungan secara persuasif tapi ke hal yang positif. Bukan lantas memberikan penghakiman terhadap mereka bahwasanya mereka itu tidak akan berubah. Salah satunya itu. Mungkin itu sih. Jadi guys, kura-kura seperti itulah ya. Aduh. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Kita itu harus emang benar-benar membentengi diri Ya, kita betul. sendiri. Mau itu TikTok lah, Instagram lah, atau apapun itu, sekalipun banyaknya video-video yang masih belum bisa istilahnya dibentengi lah oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu menurut kita nggak ini ya Mbak, bukannya sudah tidak memberikan batasan-batasan, tapi kan pasti adalah oknum-oknum yang masih nakal gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, ketika masyarakat itu sudah berani ngejudge nih, apa sih itu anak-anak itu masih belum bisa, emosinya belum stabil. Nah, prinsip-prinsip seperti itu yang membuat mental teman-teman nih down pastinya. Nah, kira-kira beberapa tips nih dari Mbak untuk teman-teman pemirsa semacam TV di rumah agar kita itu punya mental yang kuat, kayak bisa memberikan seni sikap bodo amat lah, itu gimana Mbak tips-tipsnya? Oke. Boleh sharing sedikit? Terkait untuk menciptakan rasa percaya diri, untuk membentengi bagaimana kita tetap konsisten memanfaatkan media sosial dengan baik. Tentunya pertama kita harus bijak dalam memilih media sosial. Oke lah, kita mau aktif di berbagai media sosial itu tidak menjadi persoalan. Cuman di situ apalagi kalau mau berbicara persoalan masalah batasan ataupun apa, semuanya itu bisa masuk. Cuman bagaimana kita bisa mengolah apa yang kita serap yang ada di media sosial, tidak langsung mempercayai apa yang kita tonton, apa yang kita baca, salah satunya itu. Kemudian menciptakan rasa percaya diri. Rasa percaya diri harus timbul dari diri sendiri dan tidak boleh ada kata menyerah. Dalam artian ketika kita itu mau mengeksplor diri, kemudian kita mau memberikan efek positif melalui media sosial, tentu akan ada banyak tantangan, entah itu cemoohan orang ataupun merasa dirinya itu tidak memberikan dampak positif ataupun apa. Selama masih ada di jalan yang baik dan memberikan dampak positif, tidak melakukan semacam yang merugikan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar, itu tidak menjadi persoalan. Itu tentu akan menjadi motivasi untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, harus ada semacam motivasi dari masyarakat, dukungan dan motivasi maksudnya. Penting ya. Iya dong, karena persoalannya masyarakat ini merupakan mobilitas paling berpengaruh ya, mobilitas paling berpengaruh untuk remaja-remaja sekarang, karena kalau tidak ada semacam dukungan, tentu hal itu juga tidak bisa memberikan efek positif terhadap remaja-remaja sekarang maksudnya. Terus kemudian dari lingkungan keluarga ini sebenarnya yang nomor satu ini. Kadang aku pernah dengar Mbak, pernah dicurhatin sama temanku, gimana ya aku itu selalu dibanding-bandingin sama keluargaku, jadi aku jadi kayak mentalku breakdown banget gitu. Padahal itu yang paling penting. Ya betul. Apalagi terkait lingkungan ya, lingkungan di keluarga. Kalau di keluarga saja sudah tidak sehat, itu kan apalagi kan generasi Gen Z sekarang itu, kan diistilahkan sebagai generasi strawberry ya. Agak sedikit lunak, tapi
Dia juga kalau keras iya, gitu. kalau dibiarkan juga membusuk kayak Betul. gitu. Sama dengan generasi sekarang. Jadi kalau mereka terlalu dicecer, mereka juga akan down. Kemudian kalau mereka dibiarkan, mereka akan melesat jauh dan tidak punya arah. Salah satunya itu. Jadi menurut saya mental kuat salah satunya itu ada di keluarga tentu, tapi yang paling menjadi poin salah satunya selain dari persoalan masalah dukungan dari keluarga, tapi harus dari personnya sendiri. Kita harus Kembali ke membentengi diri sendiri Iya, gitu kembali ke diri sendiri. Tapi tentunya mental health itu tidak akan mungkin terbangun kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Betul. Intinya kita sebagai Generasi muda, generasi remaja, muda harus pinter-pinter mengolah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau memanfaatkan media sosial, kita harus pinter-pinter untuk menyerap itu Menggunakannya semua, ya menggunakan itu semua sebijak mungkin. Contohnya Mbak nonton semacam TV gitu ya. Oh ya betul, apalagi dengan konten-kontennya yang bersifat positif ya, yang selalu menginspirasi generasi-generasi muda. Tentu hal ini juga menjadi acuan bagi remaja-remaja untuk selalu memberikan energi-energi positif untuk semua. Udah Berikan tontonan di-approve. yang baik. Udah di ACC sama Mbak Mia guys, Mbak Miau ya Mbak. Oh, bukan kucing ya. bukan Mbak Miau guys. Oke. Mbak Mia siapa tadi? Oh, nama panjang. Iya, atau Mia gitu. Takut yang mau soalnya kadang teman-teman itu kalau nyebutin nama panjang sering salah, jadi antara nama panjang sama nama panjang emang beda, sampai ada yang bilang ih ngambil di mana sih nama Mia, tahu nama panjangnya nggak sama katanya kayak gitu. Coba nama panjangnya siapa? Namanya Amikotul Amalia, tahu nggak? Jangan-jangan nggak hafal, nanti kepleset lagi, tipe lagi. Amikotul Amalia. Kira-kira terakhir nih dari aku, sekali dua kali pasti Mbak pernah melihat seorang wanita, seorang pria remaja yang kayak dia itu bersikap bodoh amat. Karena saking bodoh amatnya, seakan-akan dia itu kelihatan apatis gitu Mbak, gak mau peduli sama yang lain. Itu gimana menurut Mbak sendiri? Kalau menurut saya, apalagi persoalan yang begitu amat sangat rumit terkait remaja hari ini ya, tentunya hal itu juga tidak baik juga ya, apalagi kalau kita tidak menanamkan prinsip yang namanya kita sebagai makhluk sosial yang membutuh terhadap orang lain, itu tentunya akan menciptakan rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu juga bagian dari efek dari pemanfaatan media sosial yang membuat tingkat kefokusan setiap orang itu beralih ke gadget. Salah satunya itu kan. Karena dunia kita seakan-akan di sini aja gitu. Jadi maksudnya yang biasanya kalau ngumpul, biasanya kita ngobrol-ngobrol pada sibuk main HP semuanya. Betul. Hal itu juga yang buat seolah yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Seperti Mbak Mia bersama. Oke, jadi itu bagian dari dampak negatifnya sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya karena kita emang hidup secara bersosial, tentunya hal-hal seperti itu, apatis terhadap lingkungan sekitar itu dikurang-kurangin lah ya. Karena persoalannya kalau kita merasa tidak peduli, berarti kita menghilangkan yang namanya sisi kemanusiaan untuk saling membantu Dan berarti memanusiakan manusia betul ya. sekali. Itulah guys. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya Mbak. betul. Yang paling penting adalah yang pertama, kita itu sebagai kaum Gen Z nih, kita itu harus benar-benar menumbuhkan rasa percaya diri kita biar kita nggak mudah lembek gitu ya, nggak mudah breakdown mentalnya lah. Dan kedua, bagi bunda-bunda, ayah-ayah, jangan lupa anak-anak itu diminimkan lah, jangan sampai dibanding-bandingkan ya Mbak ya. Karena itu keluarga itu adalah lingkungan pertama bagi seorang anak-anak gitu. Dan terakhir, jangan lupa guys, ini bulan Ramadan, jangan kalian itu menonton video sur yang tadi ya Mbak ya. Astagfirullahaladzim, Itu kan kita dikurang-kurangin itu lah.
Kalau kata aku mah bukan dikurang-kurangi, Mbak, udah stop aja. Oh iya, maaf. Aduh, gagal fokus. Karena kita itu sebenarnya kalau kata narasumber kita kemarin itu bukan membatalkan sih Mbak, tapi diskon puasanya itu dikurangin. Jadi habislah puasa kalian kalau kalian itu nonton video kayak gitu. Jangan seperti kameramen yang suka nonton kayak gituan. Oke, deh kameramen. mungkin itulah dari aku Sally dan juga Mbak Mia. Mungkin Mbak Mia mau memberikan sepatah dua kata bagi pemirsa Semacam TV. Cukup itu aja. Sudah cukup ya? Oke, itulah guys dari aku, Sally dan juga Mbak Mia. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.